Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati Allah, seringkali kita membaca ayatul kursi, sebuah ayat yang sangat agung, sebuah ayat yang sangat familiar di telinga kita. Kita sering membaca ayat kursi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada kita semua, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada penghalang bagi dia dan surga kecuali kematian. Artinya apa? Artinya yang menghalangi kita untuk masuk surga itu hanya satu, tinggal menunggu kita wafat saja. Kalau kita sudah wafat dan kita sering mengamalkan ayat kursi ini setiap ba'da sholat kita, maka tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kedua, pentadaburan dari ayat kursi ini yang tidak kalah penting adalah ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kita garis bawahi la ta'khudhuhu sinatu wala naum ini. Makna dari la ta'khudhuhu, ya, sinah, rasa ngantuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mentiadakan sifat ngantuk pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala naum, dan juga sifat tidur. Karena sifat ngantuk dan sifat tidur itu adalah sifat makhluk. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Semua yang ada di langit dan yang di bumi ini Allah sendiri yang mengaturnya. Allah sendiri yang mengkehendakinya. Allah sendiri yang mengatur semuanya. Gak ada sedikit pun bantuan makhluk, bantuan malaikat, bantuan apapun itu. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala maha berdiri sendiri. Ini sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Untuk itu anak-anak ayah yang dirahmati Allah, saat kita berusaha keras dalam kebaikan, kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, kita berusaha untuk menjadi anak yang rajin, kita berusaha untuk menjadi anak yang terus sehat iman, sehat jasad, dan sehat rohani. Saat kita mengupayakan itu semua, dan di saat kita sedang tidur, ada zat yang maha tidak tidur. Ada Allah yang maha tidak tidur. Yang mungkin di saat kita tidur tersebut, Allah lah yang mengubah keadaan kita. Allah lah yang mengubah keadaan kita. Allah lah yang mengubah dari kelemahan kita menjadi kekuatan. Allah lah yang mengubah dari ketidakberdayaan kita menjadi kemampuan dan kekuatan. Allah lah yang merubah jadi sesuatu, dari suatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita hanya berharap kepada yang maha tidak tidur, yang maha tidak mengantuk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkanlah semua kelelahan kita, keletihan kita, kegundahan kita yang kita rasakan baik di saat kita sedang terjaga atau sedang kita tertidur, ketika kita menyerahkan kepada yang maha tidak tidur, insya Allah itu semua akan menjadi suatu hal yang baik, menjadi suatu hal yang akan menggembirakan kita, baik itu ketika kita masih di dunia ataupun kelak sebagai balasan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, jangan menyerah, tetap terus menempa diri kita untuk menjadi keadaan yang lebih baik, ya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa ayah sampaikan di kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.